Dunia mengira mereka sudah tahu semua isi perut bumi. Mereka salah. Di titik terdalam palung Jawa, sensor kapal riset kita menangkap anomali yang tidak masuk akal secara fisika. Sebuah material yang memancarkan energi tanpa panas. Kita menyebutnya Nusantara E. Penemuan ini seharusnya menjadi berkah, tapi justru menjadi lonceng kematian bagi perdamaian dunia. Dalam 24 jam setelah data riset bocor, satelit mata-mata dari 5 negara besar langsung bergeser posisi tepat di atas koordinat kita. Mereka tidak mengirim ucapan selamat, mereka mengirim armada kapal induk dengan dalih penelitian bersama. Jakarta sadar, ini bukan lagi soal diplomasi. Ini soal siapa yang akan memegang kunci energi dunia di abad depan. Presiden memerintahkan satu hal, segel palung Jawa. Siapapun yang lewat garis merah, anggap sebagai deklarasi perang. Perang dimulai bukan di udara, tapi di bawah tekanan ribuan ton air laut. Armada kapal selam Indonesia yang kini sudah dilengkapi dengan purwarupa mesin Nusantara E menjadi hantu di kedalaman. Kita tidak lagi menggunakan sonar aktif yang bisa dideteksi. Kita bergerak dalam sunyi total. Kita akan melihat pertempuran laut dalam yang paling realistis. Kapal selam nuklir musuh mencoba masuk, tapi mereka terjebak di labirin palung yang sudah kita pasang dengan ranjau akustik. Ini bukan perang torpedo biasa. Ini adalah catur mematikan di kegelapan abadi. Di sini, keberanian pelaut kita diuji saat dinding kapal berderit karena tekanan air dan musuh berada hanya beberapa ratus meter di atas mereka menunggu untuk melepaskan peledak kedalaman. Sadar mereka kalah di laut dalam, musuh mulai melakukan serangan sibermasif untuk melumpuhkan infrastruktur kita. Tapi mereka lupa, Indonesia adalah negara dengan komunitas digital terbesar. Kita mengaktifkan resimen cyber rakyat. Ribuan hacker dari seluruh penjuru negeri dikumpulkan dalam satu komando di bungkar bawah tanah Jakarta. Kita tidak hanya bertahan, kita melakukan serangan balik yang disebut digital EMP. Kita mematikan sistem navigasi kapal induk mereka dari jarak jauh menggunakan virus yang menyusup lewat jalur komunikasi satelit mereka sendiri. Di permukaan, Jakarta tetap terang benderang dengan energi Nusantara E, sementara armada musuh di tengah laut terombang-ambing tanpa arah karena sistem navigasi mereka lumpuh total. Musuh melakukan langkah putus asa. Serangan udara masif ke IKN untuk menghancurkan pusat kendali Nusantara E. Ratusan jet tempur silunan musuh mendekat. Disinilah Indonesia memamerkan kartu asnya, sistem pertahanan Lazuardi. Kita tidak menggunakan rudal biasa. Kita menggunakan teknologi railgun bertenaga Nusantara E yang bisa menembakkan proyektil dengan kecepatan Mach 7. Penonton akan melihat visual jet-jet tercanggih dunia hancur berkeping-keping sebelum mereka sempat melepaskan bom. Langit Kalimantan berubah menjadi pertunjukan kembang api maut. Ini adalah pesan kepada dunia. Nusantara bukan lagi wilayah yang bisa kalian bom dan lupakan. Untuk mengakhiri perang, kita harus menghancurkan pusat logistik musuh, sebuah pangkalan apung raksasa di Samudra Hindia. Unit elit Denjaka dan Kopaska dikirim dalam misi yang dianggap mustahil. Mereka menggunakan wingsuit stealth bertenaga Nusantara E, terjun dari ketinggian stratosfer untuk menghindari radar. Bagian ini fokus pada aksi infiltrasi yang tegang. Mereka masuk ke pangkalan musuh bukan untuk meledakkannya, tetapi untuk menyabotase reaktor utama agar pangkalan itu lumpuh total secara permanen. Pertempuran jarak dekat di lorong-lorong sempit pangkalan apung akan sangat gritty dan berdarah. Satu demi satu prajurit kita gugur demi memastikan misi berhasil. Pengorbanan mereka menjadi fondasi kemenangan kita. Perang berakhir, bukan karena kita menghancurkan semua negara, tapi karena kita memegang kendali atas energi masa depan. Dunia dipaksa duduk di meja perundingan di Jakarta. Tidak ada lagi dominasi dolar atau mata uang asing lainnya. Nusantara E menjadi standar baru ekonomi dunia. Video ditutup dengan pemandangan IKN yang kini menjadi kota paling maju di bumi. Energi gratis untuk seluruh rakyat, transportasi tanpa emisi, dan pertahanan yang tak terpembus.
Seorang veteran perang melihat ke arah laut, tempat kawan-kawannya gugur, sambil membisikkan, "Kita tidak lagi dijajah." Bendera merah putih berkibar di puncak tertinggi Pangkalan Energi Palung Jawa. Fajar Nusantara yang agung telah tiba. Selesai.